Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amjad Abdullah dari Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Reaper. Reaper merupakan alat mesin pertanian yang mana bertujuan untuk membantu proses pemanenan operator atau petani agar tingkat efisiensinya lebih tinggi, efektivitasnya lebih cepat, dan juga menghasilkan hasil panen yang juga berkualitas. Asik, mantap ya. Nah, Reaper sendiri memiliki beberapa kriteria perancangan. Ya betul, karena sebelum kita menggunakan Reaper atau sebelum Reaper itu dirancang, pasti ada beberapa faktor latar belakang, hal-hal yang membelakangi terciptanya Reaper. Yang pertama otomatis ya jelas perkembangan teknologi. Itu menjadi salah satu faktor yang mana berkembangnya Reaper. Juga yang kedua yaitu tingkat efektivitas kerja. Ya, itu sudah menjadi masalah umum bagi para petani untuk memudahkan proses mulai dari penanaman sampai pemanenan sampai pasca panen bahkan. Itu juga yang ketiga adalah kualitas dari alat pemanenan. Itu salah satu faktor-faktor yang latar belakangi terciptanya Reaper tersebut. Dan juga untuk tercipta alat tersebut otomatis ada beberapa kriteria perancangan, yang mana Reaper itu harus memenuhi beberapa kualifikasi yang mana itu harus memiliki tingkat kualitas yang bagus dari bahannya, terus dari hasil kerja kualitas, terus juga harus memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dan juga tingkat efektivitas kerja yang tinggi, dan juga dapat membantu proses pemanenan dengan mencegah terjadi penyusutan, karena kan salah satu faktor permasalahan petani adalah tingkat penyusutan yang terlalu tinggi. Kadang ada komoditas yang panennya itu masih ada gitu, masih ketika pemanenan itu masih memiliki kualitas, namun ketika contohnya gabah aja deh, gabah ketika kita gebrak atau kita secara manual itu nanti akan banyaknya yang tercecer gabahnya tersebut, otomatis tingkat penyusutannya itu cukup tinggi antara padi yang bernas sama yang kosong seperti itu. Makanya Reaper salah satu solusi yang diberikan Reaper adalah kriterianya ya harus mengurangi nilai penyusutan serta harus agronomis. Ya harus dapat digunakan oleh seluruh kalangan. Yang pasti itu harus ya sangat membantu bagi operator. Dan juga titik potong Reaper itu bisa di-adjust. Ya, kisaran antara 10 sampai 20 cm titik mata buah pisau tersebut. Yang mana tinggi pisau itu untuk memotong itu di antara 10 sampai 20 cm. Dan juga areal yang dicangkup dari Reaper tersebut panjangnya itu dapat mencangkup dengan jarak tanaman 20 sampai 25 cm. Nah, kita masuk ke mekanisme kerjanya. Mekanisme kerja Reaper ini seperti saudaranya, yaitu traktor. Ya, seperti traktor yang mana itu dengan proses didorong. Loh, berarti manualan dong? Enggak. Reaper tentunya punya motor penggerak, seperti traktor jelasnya. Gambaran analogi kasar ya. Ya, tapi harus ada satu operator yang juga menggunakan Reaper tersebut. Kenapa? Karena kalau misalkan dibiarin gitu aja ntar dia mablas kabur. Kayak ayam kalau nggak dipantau kabur. Ya, lanjut ke Reaper. Nah, ketika di Reaper itu kita harus ada operator yang mana menggunakan Reaper tersebut, alat tersebut, dan juga nanti operator tersebut akan mengarahkan ke titik tanaman yang akan dipotong. Dan untuk Reaper sendiri ini biasa digunakan di Indonesia itu umumnya itu di tanaman komoditas padi, jagung, dan juga sorghum, itu umumnya. Nah, ketika diarahkan ke titik tanaman yang dipanen, Reaper tersebut akan masuk dan juga memotong komoditas yang akan dipanen. Ketika dipotong, setelah itu Reaper akan merebahkan hasil panen tersebut ke sebelah kanannya, sisi sebelah kanannya. Kenapa harus dipotong dan juga direbahkan, dan kenapa harus di sisi sebelah kanannya? Karena untuk menghindari terinjaknya tanaman yang udah kita panen oleh roda Reaper ataupun kaki operator itu sendiri. Jadi dengan begitu kan otomatis penyusutannya makin kecil kan. Jadi untuk tingkat efektivitas kerjanya jadi tinggi, ya nggak?
Nah, makanya nanti ya mekanisme kerjanya nanti ada dua mata pisau yang mana itu saling berdekatan menjadi satu kesatuan. Yang satu itu bergerak secara dinamis, yang satu diam statis fungsinya. Yang mana pisau tersebut itu nanti ada dua, itu ada atas dan bawah, seperti mata pisau gergaji atau mata pisau seperti sisir atau mata pisau sisir. Yang mana nanti mereka ada dua, itu ada yang di bagian atas untuk dinamis dan juga bagian bawah itu statis. Nanti yang di bagian atas itu akan bergerak secara dinamis dan juga yang bagian bawah akan bergerak secara statis. Kenapa? Karena yang bawah itu untuk mempertahankan posisi tanaman agar terpotong secara merata dan juga secara sempurna. Kalau dua-duanya bergerak, nanti timbulnya akan chaos dan juga akan mengalami kerusakan dari tanaman yang sudah dipanen. Dan nanti tingkat dari penyusutannya akan terlalu tinggi, otomatis untuk efisiensi kerjanya ya akan semakin berkurang. Makanya dibuat hanya salah satunya saja yang bergerak, karena untuk memotong dari tanaman tersebut. Setelah itu, ketika dia sudah dipotong, diameter ripper sendiri itu memiliki dimensi ukuran. Yang mana mata buah pisau ripper itu memiliki dimensi ukuran yang mana lebarnya itu 40 sampai 45 mm dan juga panjangnya 70 sampai 75 mm. Dan untuk kemiringannya, karena namanya juga mata buah pisau ripper, otomatis kan kayak ada yang area yang miring, yang lancipnya itu yang tajamnya, itu dengan kemiringannya itu 40 sampai 45 mm. Dan untuk titik sudut dari rippersnya sendiri itu seperti bentuk segitiga sama sisi, yang mana sisi-sisinya semua sama, juga memiliki bentuk ukuran segitiga membentuk sudut 60 derajat. Karena yang kita tahu segitiga sama sisi atau dimensi dari segitiga sama sisi itu memiliki bentuk sudut 180 derajat. Dan ketika dia sama sisi otomatis dibagi 3 aja. Dibagi 3 dan juga pada umumnya itu membentuk sudut 60 derajat. Seperti itu teman-teman. Dan dari bahan ripper sendiri itu sangat diperhatikan. Karena apa? Karena ini akan mempertahankan pertama dari umur ekonomisnya dan juga untuk proses pemeliharaannya agar lebih mudah. Kalau misalnya cepat diganti rusak, kan nanti banyak kos yang dikeluarin gitu kan. Udah harga petani lagi anjlok, terus ya, alatnya rusak, kan sayang gitu, akhirnya tidak ekonomis tentunya. Saya mewakili kok petani. Nah, ketika itu terjadi, ya bahannya harus dipilih ya bahan-bahan yang memiliki umur ekonomis yang panjang, yang mana harus berkualitas dan juga tahan lama. Yang di sini pada umumnya digunakan yaitu adalah baja carbon steel untuk menahan berbagai rintangan yang ada di lahan pertanian, dan juga untuk menahan daya dari motor geraknya nanti. Kenapa? Ketika nanti bahan material tidak sesuai, dia tidak dapat menahan dari daya motor geraknya sendiri, nanti akan timbul kerusakan. Dan otomatis nanti kerusakannya dari hal kecil, dari mata pisau rippernya nanti lama-lama ke area depan, dan depan ripper nanti lama-lama ke mesin rippernya. Otomatis nanti timbullah biaya lagi, dan itu otomatis tidak membantu. Yang tadinya niat untung malah buntung, ya kan? Nah, maka dari itu bahan yang digunakan ini harus tahan lama dan juga memiliki kekuatan yang memang dapat menahan dari kekuatan dari motor penggeraknya, dayanya, dan juga gesekan yang terjadi serta obstacle yang ada di lahan. Nah, kenapa bahan itu harus kuat dan juga tahan lama? Itu selaras dengan motor penggerak. Dengan motor penggerak yang biasa digunakan itu umumnya adalah bensin dengan daya 3,5 horsepower atau 2000 rpm. Yang mana kenapa dipilih motor penggeraknya itu adalah bensin? Karena itu lebih mudah ditemui dan juga itu lebih ringan. Otomatis itu lebih agronomis untuk digunakan. Dan juga untuk transmisi yang digunakan itu menggunakan transmisi dengan transmisi sistem gearbox. Dengan dari motor penggerak dikirim ke gearbox, dan gearbox melanjutkan ke poros as dan juga dilanjutkan ke puli, dan dari puli dilanjutkan ke dalam unit pemotong. Itu kalau untuk sistem kerja kiriman daya ke transmisi ke pemotong. Nanti dari unit pemotong itu ada namanya itu penghubungnya atau pen yang berbentuk L untuk menghubungkan antara puli dan juga unit pemotong, yang mana itu juga yang dapat merubah dari gerak rotasi puli ke gerak translasi di
unit memotong. Dan gearbox sendiri itu juga memberikan untuk motor mereka sendiri itu juga memberikan gaya atau daya ke rodanya tersebut agar bergerak dari gearbox, nantinya dikirim itu melalui transmisi dari fan belt, dan juga ketika dikirim dari fan belt itu akan memberikan gerakan kepada roda tersebut. Seperti itu teman-teman. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf jika ada noise dari luar karena di sini di area pinggir jalan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin studio ini kurang proper, tapi semoga dapat meningkat kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.